mau memperbaikinya. Kalau Bapak Ibu masih diberikan kesempatan umur seperti kita sekarang, waktu, maka jangan disia-siakan. Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab At-Targhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan ada 3 orang dari salah satu suku Arab masuk Islam, kemudian menjadi tamu di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Uniknya terjadi dalam prosesi mereka bertamu itu ada panggilan jihad. Maka orang yang pertama dari 3 orang ini ikut berperang dan mati syahid. Berjalan waktu, ada panggilan jihad lagi, orang yang kedua ikut berperang, kemudian mati syahid juga. Berjalan waktu, subhanallah, seperti itu urutannya. Orang yang ketiga yang bertamu di rumah Talha meninggal, tapi bukan dalam medan perang, di atas ranjangnya. Selisihnya cuma jumlah hari saja di antara mereka. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang masuk surga, beliau melihat 3 orang ini dalam mimpinya. 3-tiganya masuk ke dalam surga, tapi uniknya justru yang paling depan sekali orang yang mati di atas ranjang. Kemudian yang di belakangnya adalah orang yang mati syahid yang kedua. Lalu di belakangnya lagi orang yang mati syahid pertama. Maka Talha bin Ubaidillah bangun dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana memahami ta'wil mimpi ini? Dalam benak Talha, orang yang mati syahid, apalagi yang mati awal, pasti lebih memiliki keutamaan. Atau paling tidak 2 orang yang mati syahid memiliki keutamaan dibandingkan dengan orang yang mati di atas ranjang, karena matinya dianggap mati biasa, normal. Maka dia pun selepas subuh bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Maksudnya bagaimana saya bisa memahami ini? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Talha, kenapa kau heran hai Talha? Maksudnya kenapa kau bisa heran? Orang yang mati di atas ranjang itu yang mendapatkan lebih tinggi derajat di sisi Allah SWT, lebih didepankan. Mana kamu dari sholatnya beberapa hari itu, dari puasanya beberapa hari itu, dari zikirnya beberapa hari itu. Ternyata subhanallah, dengan beberapa hari saja selisih antara kita dengan orang lain yang sudah meninggal, dan kita punya taufik mendapatkan kesempatan dari Allah untuk ibadah, itu sudah cukup menambah derajat kita yang luar biasa. Sekali sujud saja, sebuah ayat Al-Quran dibaca, 1 kalimat istighfar diucapkan, mungkin beberapa rupiah atau real kita keluarkan untuk sedekah, sudah cukup untuk mengalahkan derajat orang-orang yang mendahului kita. Yang penting kita ikhlas dalam beribadah. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih merasa saya kurang nih dalam ibadah, tidak ada kata terlambat. Judul kita masih ada kesempatan. Kita harus selalu memikirkan bagaimana ke depan mengisi waktu yang masih ada. Ada seseorang bertanya kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bertanya pada seseorang. Kebetulan ketemu orang itu umur 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya kepada dia, berapa umurmu? Dia bilang, saya 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau begitu kamu sudah 60 tahun jalan menuju ke Tuhanmu. Sebentar lagi kamu sampai. Maka orang itu ketakutan. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad berkata, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu terdiam. Lalu kata Fudail bin Iyad, artinya inna lillahi, kami ini milik Allah, artinya kita ini adalah hamba Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Maksudnya kita pasti akan kembali dan menghadap kepadanya. Dan ingatlah, siapa yang tahu dirinya akan seorang hamba dan akan kembali, berarti dia akan diminta pertanggungjawabannya. Maka orang itu bersedih, lalu dia mengatakan, kalau begitu malhilah, apa solusinya? Saya sekarang ini merasa seakan-akan dia mau bilang, saya merasa kurang amal soleh saya. Saya dengan 60 tahun ini kayaknya masih sedikit amalnya. Maka kata Fudail bin Iyad, mudah sekali, yasirah. Maka orang itu mengatakan, apa itu? Mudah itu seperti apa? Saya tak, seakan-akan dia mau mengatakan, saya takut nih, 60 tahun sekarang saya sebentar lagi meninggal dunia. Maka kata Fudail bin Iyad, nasihat yang luar biasa, perbaikin apa yang tersisa dari umurmu ke depan, maksimalkan itu, maka Allah akan memberikan balasan terhadap amal itu dan memaafkan kesalahanmu yang lalu. Tapi kalau kau rusak lagi sisa umurmu yang masih ada ini, maka engkau akan dihukum oleh Allah apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa di masa sekarang, dan juga ditambahkan dengan dosamu yang masa lalu. Ditambahkan dengan dosamu yang masa lalu.
Jadi kalau Allah masih berikan kesempatan, bismillah, lakukan apapun sifatnya, walaupun itu mudah, walaupun itu cuma sunnah, karena ini kesempatan emas. Pernah Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih di kota Madinah ini melewati beberapa kuburan muslimin. Kemudian Nabi SAW berhenti dan membiarkan sahabat semuanya berdiri dekat kuburan tersebut. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh pemilik kuburan ini, yang ditunjuk kuburan tersebut, lebih mencintai 2 rakaat sholat sunnah yang kalian lakukan daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saja orang mati ini, seakan-akan Nabi ingin bilang itu, andai saja orang mati ini dihidupkan sekarang, dihidupkan kembali, maka dia tidak akan lagi mau kembali ke makanan favoritnya, kumpul sama keluarganya, atau melakukan meeting yang miliaran, tapi dia akan justru dia akan memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja kita sudah meninggal, lalu Allah memberikan kita kesempatan hidup setengah jam saja, misal, maka tentu kita akan memaksimalkan untuk ibadah. Lalu sekarang kenapa kita tidak maksimalkan? Mumpung masih ada kesempatan. Ini poin. Poin yang kedua, yaitu kesempatan untuk menyempurnakan apa yang kurang. Kalau tadi kan amal yang kurang di poin pertama, sekarang menyempurnakan apa yang kurang. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang harus kita jadikan target sebagai seorang muslim ialah bagaimana kita menjadikan amal-amal yang sudah kita lakukan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contoh misal, teman-teman mungkin sudah rutin sholat malam, misal, dan selama ini sholat malamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, misal, jalankan sunnah Nabi SAW, lalu witir 2 rakaat dan 1. Mungkin selama ini Bapak Ibu yang sholat malam ini membaca surah-surah pendek, sehingga hanya butuh 15 menit, 20 menit sudah selesai 11 rakaat misalnya, ya. Maka sekarang bagaimana kita pindah ke poin setelahnya, yaitu tingkatkan kualitasnya dan juga kuantitasnya. Tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Artinya sekarang coba kita membuat di buku amal kita tercatat semua yang Nabi pernah lakukan dari tata cara sholat malam. Kita kan selama ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam misalnya. Ada riwayat menyebutkan Nabi SAW sholat malam 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Pernah riwayat menyebutkan Nabi SAW sholat 8 rakaat baru salam. Maka harusnya ini dikerjakan supaya di buku amal kita tercatat semuanya yang pernah Nabi SAW kerjakan. Tingkatkan ke situ. Kalau kita biasa membaca surah-surah pendek yang kita ulang-ulangin terus-menerus, maka sekarang kita bisa pindah ke surah yang lebih panjang. Tapi Ustaz, saya kan tidak hafal. Baik, ada fatwa ulama di ibadah sunnah, Bapak Ibu bisa pegang mushaf, bisa pegang Quran, bisa pegang mungkin di handphone kita aplikasi Al-Quran, lagi sholat malam. Daripada kita terulang-ulang di juz 30, kita mulai baca dari surah Al-Baqarah. Setiap malamnya kita baca, membaca beberapa ayat, dan yang paling baik adalah kita tentu minimal, dalam hadis itu minimal 10 ayat, kemudian ada 100 ayat, ada 1000 ayat. Yang paling maksimal 1000 ayat disebutkan, pahalanya akan sangat melimpah. Maka kita bisa pindah ke tahapan ini. Bagaimana mulai sekarang kita programkan Bapak Ibu sekalian supaya ibadah kita yang tadinya standar itu naik levelnya. Jangan begitu terus, ya. Kalau kita biasa puasa Senin Kamis saja, sekarang kita tambah dengan Ayyamul Bid misalnya. Kalau tadi kita bersedekah dengan 100.000 rupiah, sekarang kita pindah ke 1 juta rupiah. Kita pindah ke 100 juta rupiah. Kita pindah ke level yang kita belum pernah menyentuh sisi itunya. Karena memang amal-amal ini semuanya akan kita butuhkan, ya. Dan kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, amal-amal yang kita kerjakan, yang butuh terhadap amal tersebut adalah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh dengan amal kita. Kenapa ada orang kalau sholat buru-buru? Dia berpikir soalnya kalau Allah butuh dengan amal itu seperti cuma setor kewajiban. Ini keliru sekali. Persepsi ini harus diperbaikin. Yang butuh terhadap sholat tersebut, sedekah tersebut, baca Quran tersebut, zikir tersebut, apa saja, itu adalah kita. Oleh karena itu sebagian salafus saleh di saat mereka sedang bersedekah, ya, mereka kumpulin harta mereka, mereka bersedekah,
Setelah habis, mereka senyum dengan sangat lebar, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini, ditunjuk orang-orang miskin yang sudah menerima sedekahnya, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amalku ketimbangan amalku tanpa upah sedikit pun. Persepsi sebagian orang yang masih terpengaruh dengan kapitalis, kalau dia keluarkan berarti berkurang, kan gitu. Orang mukmin tidak seperti itu. Kalau dia memberikan berarti dia beruntung. Kenapa? Dia keluarkan 100.000 rupiah sedekah, dia berikan satu potong baju, dia berikan sepiring makanan, itu sedang dibawa ketimbangan amal. Dan uniknya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau seseorang di antara kalian bersedekah, maka Allah akan mengurusnya, mengembangbiakannya sampai menjadi seperti gunung Uhud. Walaupun sepotong roti, sebutir kurma dibagi dua, itu bukan seperti itu kita akan terima di timbangan Allah hari kiamat nanti. Kita akan terima seperti gunung Uhud. Di Madinah Anda bisa lihat gunung Uhud, seperti itu besarnya. Dan kata Nabi SAW, seperti seseorang di antara kalian mengurus dan membesarkan anak kuda atau anak untanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan balasan kita satu dibalas satu, itu tidak ada dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kalau sudah membalas orang tanpa lagi ada hitungannya. Maka mulai sekarang masih ada kesempatan, mumpung belum datang ajal, tingkatkan level itu. Baca keutamaannya.